Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara sekalian di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Salam, selamat hari Minggu Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersekutu pada hari ini, pada Minggu Judika. Firman Tuhan menyapa kita melalui firman-Nya yang sampai kepada kita melalui kitab Nabi Yehezkiel pasal 37 ayat 1 sampai dengan 14. Saya akan baca untuk kita, demikian firman Tuhan. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku, dan Ia membawa aku keluar dengan perantaraan Roh-Nya dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah. Dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling, dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Lalu Ia berfirman kepadaku, "Hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali?" Aku menjawab, "Ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui." Lalu firman-Nya kepadaku, "Bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini, dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Aku memberi nafas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup, supaya kamu hidup kembali dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan." Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku, dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara, sungguh suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedang aku mengamat-amatinya, lihat, urat-urat ada dan daging tumbuh padanya. Kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernafas. Maka firman-Nya kepadaku, "Bernubuatlah kepada nafas hidup itu. Bernubuatlah, hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah, hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin, dan berembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali." Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku, dan nafas hidup itu masuk di dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya, suatu tentara yang sangat besar. Firman-Nya kepadaku, "Hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering, dan pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Oleh sebab itu bernubuatlah dan katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel, dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan, pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Aku akan memberikan rohku ke dalammu sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu, dan kamu akan mengetahui bahwa Aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya." Demikianlah firman Tuhan. Topik minggu kita hari ini, Allah pemberi nafas kehidupan. Nafas kehidupan itu bisa juga diterjemahkan dalam bahasa asli sebagai keinginan, ya, sebagai jiwa, atau sebagai mind, desire, atau hasrat, atau nafsu. Karena itu
sebagai salah satu tanda manusia yang hidup, pasti punya keinginan, punya pikiran, dan punya pengharapan. Jadi kalau Tuhan memberi nafas kehidupan, Tuhan benar-benar memberikan segalanya, baik nyawanya, baik jiwa, baik pikiran, baik segala hasrat maupun keinginan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita mendengar kata zombie, kira-kira apa yang ada di benak saudara-saudara? Mungkin ada orang yang berpikir itu tentang film horor, sesuatu yang mengerikan, ya, sesuatu yang menakutkan. Ada salah satu kota terbesar di Amerika Serikat, yaitu kota Philadelphia, mendapat julukan kota zombie. Ya. Mengapa? Karena ada perilaku aneh. Sejumlah penduduk di Philadelphia itu yang menyerupai makhluk-makhluk zombie, ya, di mana mereka hidup di pinggiran-pinggiran jalan, di bawah kolong-kolong jembatan seperti gelandangan, dan mereka ini adalah para pecandu narkoba, ya, para pecandu narkoba yang sudah amat payah. Dan mereka ini kecil sekali kemungkinan untuk dipulihkan atau diselamatkan. Sehingga mereka menjadi orang-orang yang sudah dibuang oleh masyarakat. Jadi di antara mereka itu ada yang berjalan terhuyung-huyung karena sedang fly, ada yang sedang berguling-guling karena sedang sakau, dan ada juga di antara mereka yang memiliki tubuh yang terluka dan mereka menghisap darahnya sendiri untuk mendapatkan kepuasan lewat zat adiktif yang ada di dalam narkoba itu. Dan Bapak Ibu saudara-saudara, ternyata mereka menjadi makhluk zombie itu hanya untuk memuaskan keinginan, memuaskan nafsunya, ya, ingin memenuhi segala permintaan atau tuntutan jasmaniahnya. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, zombie itu adalah kondisi makhluk hidup yang tidak hidup tetapi juga tidak mati, ya. Manusia yang hidup tetapi tidak sungguh-sungguh hidup dan juga tidak mati. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kondisi yang hampir serupa kita temukan dalam nas ini yang digambarkan oleh Nabi Yehezkiel seperti tulang-tulang kering. Manusia yang sudah tidak hidup lagi. Manusia yang hanya tersisa, tertinggal hanya tengkoraknya. Ada tangannya, ada kakinya, ada tulang-tulangnya tanpa daging yang membungkus dan tanpa nafas yang menghidupkan mereka. Dan kalau kita telisik lebih jauh Bapak Ibu saudara-saudara, kondisi ini gambaran umat Israel yang sudah tidak memiliki masa depan, yang sudah tidak memiliki pengharapan, yang sudah tidak memiliki semangat hidup, yang tidak memiliki spirit hidup lagi. Karena mereka telah dibuang oleh Tuhan, karena pemberontakan mereka kepada Tuhan. Mereka mendurhaka kepada Tuhan untuk memenuhi nafsu mereka, memenuhi keinginan mereka. Mereka hidup hanya memuaskan diri mereka sendiri, menjadikan keinginan-keinginan mereka sebagai Tuhan yang harus dituruti dan ditaati. Karena itu Allah membawa Nabi Yehezkiel ke lembah di mana tulang-tulang itu berserakan, dan Nabi Yehezkiel memberikan kabar baik kepada mereka
bahwa masih ada masa depan, masih ada pengharapan apabila mereka mau kembali kepada Tuhan dan meninggalkan cara hidup mereka yang lama, supaya mereka bertobat. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, Allah menghukum manusia itu tidak ansih atau tidak semata-mata hanya sebagai penghukuman. Di mana Allah menghukum manusia, di situ Allah juga sedang melaksanakan, ya, sedang membuktikan, sedang mewujudkan kasih-Nya. Karena firman Tuhan mengatakan dalam Yehezkiel 33 ayat 11 itu, sesungguhnya aku tidak menginginkan kematian orang fasik, tetapi aku menginginkan supaya orang fasik itu bertobat dan kembali dari jalannya, supaya mereka hidup. Jadi sekali lagi bahwa Allah menghukum adalah dalam rangka kasih-Nya, supaya umat itu kembali kepadanya dan memperoleh kehidupan, supaya mereka diselamatkan dan mereka memiliki pengharapan, memiliki masa depan. Karena itu Nabi Yehezkiel bersuara, bernubuat, memperdengarkan firman Tuhan untuk mengajak umat Israel kembali kepada Tuhan. Kalau kita memeriksa nas kita hari ini, ada 3 kali diucapkan supaya bangsa itu mengenal Tuhan, ya, supaya mereka mengetahui bahwa Allah adalah Tuhan yang maha kuasa, Tuhan Allah yang berdaulat atas kehidupan mereka. Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, setiap orang yang jauh daripada Tuhan, hidup mereka bagaikan zombie, hidup mereka bagaikan tulang-tulang yang berserakan itu. Mereka hidup secara jasmani, tetapi mereka mati secara rohani. Mereka tidak memiliki masa depan, mereka tidak punya pengharapan. Hidup mereka hanya untuk dunia ini saja. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, umat Israel juga mengalami hal yang sama. Mereka kehilangan negeri mereka karena mereka akan terbuang ke Babel. Mereka kehilangan kebanggaan mereka, bait suci mereka yang telah hancur. Mereka tidak memiliki lagi kedaulatan, tidak memiliki lagi harga diri, karena mereka telah dijajah oleh bangsa Babel. Mereka menjadi hamba, mereka menjadi budak daripada bangsa Babel. Jadi demikian juga orang yang menghambakan diri pada nafsunya, menghambakan diri pada keinginannya, mereka sesungguhnya telah menjadi hamba dari dunia ini. Tetapi firman Tuhan pada hari ini memberikan pesan kepada bangsa itu, bahwa Tuhan sedang menantikan mereka, bahwa Tuhan sedang menunggu mereka untuk kembali kepada Tuhan, asalkan mereka mau mendengarkan firman Tuhan, asalkan mereka mau kembali kepada Tuhan, asalkan mereka mau bertobat kepada Tuhan. Karena itu dalam firman Tuhan hari ini dikatakan, Nabi Yehezkiel mendengar suara yang berderak-derak. Ketika firman Tuhan disampaikan oleh Nabi Yehezkiel, langsung ya tulang-tulang itu bertemu kembali. Ya. Lalu kemudian ada tumbuh urat-uratnya, ada tumbuh daging-dagingnya. Lalu kemudian mereka bernafas kembali dan bangkit kembali. Karena itu setiap firman Tuhan itu pasti menghidupkan. Firman Tuhan itu pasti menyempurnakan. Firman Tuhan itu pasti memberikan kehidupan yang lebih baik. Karena itu nas khotbah kita hari ini hendak meneguhkan kita kembali, mengingatkan kita supaya kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, dan serta-merta mengingatkan kita supaya tidak menjadikan keinginan kita sebagai sesuatu yang mau kita turuti, yang mau kita puaskan, karena keinginan daging itu membawa kita kepada maut. Ini yang kita lihat di dalam nas epistel kita tadi, ya. Nas epistel kita tadi
dalam Roma 8 ayat 6 itu. Dikatakan di sana bahwa ada dua jenis manusia, ya. Ada dua golongan manusia. Golongan yang pertama adalah manusia yang hidup menurut keinginan roh. Manusia yang hidup menurut keinginan Allah. Hidup mereka berjalan kepada kehidupan. Hidup mereka di dalam damai sejahtera. Dan golongan yang kedua adalah manusia yang hidup menurut keinginan daging, yang menuruti selera mereka sendiri, yang menuruti hawa nafsu mereka sendiri, dan pada akhirnya mereka sedang berjalan kepada maut, mereka sedang berjalan kepada kematian. Karena itu suara firman Tuhan ini mengajak kita dan serta-merta untuk kita renungkan. Yang pertama, kita selalu percaya dan menyadari serta mensyukuri bahwa Allah memberikan nafas kehidupan bagi kita. Allah memberikan kehidupan bagi kita. Karena itu sudah selayaknya kita menjadikan hidup kita ini, ya, kita mempersembahkan hidup kita ini untuk menuruti kehendak Tuhan, untuk menuruti apa maunya Tuhan. Kalau kita membaca Kejadian 2 ayat 7, dikatakan di sana ketika Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan Allah menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya, demikianlah manusia itu menjadi makhluk hidup. Ya. Karena itu kita mengerti bahwa sesungguhnya manusia tanpa roh, tanpa nafas yang dari Allah, manusia itu hanya seperti tulang-tulang kering yang tidak lebih berharga dari debu tanah. Jadi orang yang di dalam hidupnya tidak dikaruniai Tuhan rohnya, tidak diberikan nafas yang daripadanya, mereka laksana tulang-tulang kering. Mereka tidak lebih baik dan tidak lebih bernilai dari debu tanah itu sendiri. Karena kalau Tuhan tidak memberikan nafas kehidupan kepada manusia, manusia itu hanya onggokan debu, hanya tumpukan debu. Karena itu ketika Tuhan memberikan kehidupan kepada kita, Tuhan sedang merencanakan dan merancangkan supaya hidup kita ini menjadi kemuliaan Tuhan. Itu sebabnya ketika Allah menciptakan Adam dan Hawa, Allah memberikan perintah kepada mereka, ya. Allah memberikan perintah kepada mereka. Dan demikian juga ketika Allah memberikan nafas kehidupan bagi kita, Allah memberikan kehidupan bagi kita hingga saat ini, itu berarti ada sesuatu yang harus kita jalankan, ada sesuatu yang harus kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Karena itu firman Tuhan ini dan juga dalam epistel tadi ditekankan supaya kita memberikan hidup kita menjadi tempat kediaman Roh Allah, ya, menjadi tempat kediaman Roh Kudus Allah. Yang kedua, Allah memberikan semangat dan pengharapan bagi orang-orang yang senantiasa mencari kehendaknya. Allah memberikan pengharapan, Allah memberikan janji, Allah memberikan jaminan tentang masa depan bagi orang-orang yang mencari kehendak Tuhan. Dalam ayat 11 dalam firman Tuhan ini dikatakan bangsa itu berkata, pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang, kami tidak punya pengharapan. Kami bagaikan tulang-tulang di dalam kubur. Bapak ibu saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sekalipun bangsa itu telah jauh daripada Tuhan, mereka memberontak kepada Tuhan, tetapi Tuhan berjanji akan memulihkan mereka, ya. Tuhan berjanji akan memulihkan mereka, tidak saja menghidupkan mereka kembali,
Tetapi Tuhan mengatakan di dalam firman Tuhan, kalau kita perhatikan dari ayat 11 sampai dengan ayat 14, bahwa Allah memberikan janji kepada mereka akan memulihkan negeri mereka. Ya. Allah memberikan janji akan memberikan juga damai sejahtera kepada mereka. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, barangkali ada di antara kita yang pernah mengalami seperti bangsa Israel yang sudah seolah-olah putus harapan, ya. Seperti orang-orang yang sedang putus asa, merasa tidak memiliki lagi masa depan, merasa tidak punya jalan keluar terhadap masalah maupun pergumulannya, merasa tidak punya jalan keluar terhadap penyakitnya, dan banyak lagi yang membuat hidupnya menjadi gelisah, membuat hidupnya bergumul. Firman Tuhan ini mengatakan kepada kita, menguatkan kita, asalkan kita mencari kehendak Tuhan. Tuhan pasti menunjukkan jalan keluar bagi setiap pergumulan kita, memberikan masa depan, memberikan pengharapan kepada kita. Yang ketiga, melalui firman Tuhan ini kita diajak untuk selalu mengenal Tuhan, hidup menurut kehendak Tuhan, menjadikan hidup yang melakukan firman Tuhan, hidup yang melakukan kehendak Tuhan menjadi tujuan hidup kita. Bapak Ibu saudara-saudara, ada suatu keistimewaan yang Tuhan berikan kepada manusia yang tidak diberikan kepada hewan atau ciptaan lain, yaitu yang disebut dengan hati nurani. Yang disebut dengan hati nurani. Hati nurani ini menjadi tempat Allah berdiam. Hati nurani ini menjadi tempat roh Allah berdiam. Karena itu, setiap kehidupan kita, bagaimana kita memberikan roh kita ini untuk didiami oleh roh Allah yang membawa kita kepada kehidupan. Karena apa? Karena di dalam diri manusia itu ada dua kutub yang selalu bertolak belakang. Yang pertama, ada yang disebutkan dengan keinginan daging. Dan yang kedua adalah keinginan roh. Jika roh Allah tidak ada di dalam diri kita, maka kita akan ditarik terus-menerus untuk menuruti dan melayani keinginan daging kita dan membawa kita kepada maut dan kematian. Tetapi jika di dalam diri kita, di dalam hati kita, di dalam hidup kita, di dalam hati nurani kita, Allah berdiam, maka kita akan menuruti kehendak dan keinginan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, memang Allah mempersiapkan, Allah telah menyediakan segala sesuatu yang cukup untuk kebutuhan kita. Itu sebabnya kalau untuk hidup sebenarnya manusia tidak perlu berjerih lelah, tidak perlu bersusah payah, karena Allah telah menyediakan semuanya untuk kehidupan kita. Ya, itu sebabnya ketika Allah menciptakan Adam dan Hawa, Allah sudah terlebih dahulu menciptakan segala keperluan manusia itu, baik tumbuhan, baik hewan-hewan, untuk menjadi makanan manusia itu. Karena itu Yesus juga katakan dalam Matius pasal 6 itu ayat 25. Jangan hendaknya kamu khawatir tentang apa yang kamu makan. Jangan khawatir tentang apa yang akan kamu minum. Jangan khawatir tentang apa yang kamu pakai. Sebab Allah telah menyediakan semuanya. Tetapi yang menjadi persoalan, manusia tidak cukup, tidak bahagia
jika hanya membutuhi kebutuhan sendiri. Karena itu lebih banyak manusia ingin memenuhi keinginannya sendiri. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, keinginan ini yang sering menarik manusia jatuh ke dalam dosa. Contohnya, untuk hidup manusia butuh makanan. Ya, butuh makanan. Katakanlah Indonesia yang makanan pokoknya adalah nasi. Sebenarnya hanya dengan makan nasi, lauk pauk secukupnya, manusia pasti bisa hidup. Tetapi manusia tidak cukup sampai di situ. Ingin nasi dengan beberapa variannya. Lalu adalah nasi goreng, ya. Ada nasi goreng gila. Ada apa lagi? Nasi sambal setan. Minuman juga begitu. Untuk hidup manusia itu hanya membutuhkan air putih saja untuk diminum. Tapi manusia tidak puas hanya dengan air putih. Lalu minum kopi, lalu adalah kopi americano. Kopi apa lagi? Ada kopi Vietnam, di mana-mana kafe sekarang tumbuh bagaikan jamur. Untuk apa itu? Untuk memenuhi keinginan, bukan kebutuhan kita. Pakaian juga demikian. Pakaian yang ada di tubuh kita sebenarnya cukuplah, tidak terlalu mewah-mewah. Tapi pakaian yang harusnya cukup 100.000 karena mode dan tren itu bisa menjadi 100 juta dan bahkan 1 M. Nah, sedemikian banyaknya keinginan manusia. Jika manusia hidup hanya untuk memenuhi keinginannya saja, pastilah mereka jauh daripada Tuhan. Karena itu firman Tuhan ini mengajak dan mengarahkan kita. Mari lebih banyak kita memberikan hati kita, memberikan pikiran kita untuk mencari kehendak Tuhan, mencari keinginan Tuhan. Bukan mencari kehendak kita, mencari keinginan kita. Supaya apa yang menjadi tujuan Tuhan menciptakan kita, membuat kita hadir di dunia ini, itu bisa kita jalankan, yaitu menjadi kemuliaan bagi Tuhan dan berkat bagi sesama kita. Tuhan memberangkatkan kita dengan rohnya, menuntun kita kepada kehidupan kita sehari-hari. Bersama Tuhan kita meraih masa depan yang Tuhan telah rancangkan bagi kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang diperdengarkan pada ibadah kami saat ini. Tuhan, Engkau memberikan kehidupan bagi kami. Karena itu ajari kami Tuhan untuk mempersembahkan hidup kami untuk menjadi kemuliaan Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, untuk mencari Tuhan. Tuhan, banyak hal di dunia ini yang menggoda kami, terlebih anak-anak muda. Bapa di surga, sertailah anak-anak kami, berdiamlah di hati dan pikiran anak-anak kami. Roh-Mu yang menuntun mereka Tuhan, agar mereka hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kuatkan mereka Tuhan untuk melawan segala keinginan-keinginan si jahat, termasuk juga keinginan-keinginan daging mereka. Tetapi biarlah Tuhan, keinginan dan kehendak Tuhan yang kami cari, supaya hidup kami beroleh masa depan di dalam Tuhan. Berkankanlah jemaat-Mu Tuhan kembali kepada kehidupan, kembali kepada pekerjaan mereka masing-masing. Berkati kami semua, karena kasih-Mu di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita